perkara yang sangat penting untuk kita aplikasikan di dalam diri kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan di sepanjang bulan suci Ramadan itu tiga. Ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka yang dituntut bagi setiap muslim itu tiga. Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua adalah qiyam, beribadah di malam hari, dan yang ketiga adalah mencari amalan yang menjadikan kita terbebas dari siksa api neraka. Ada tiga. Adapun kesempurnaan puasa tidak akan pernah kita dapatkan melainkan dengan kita menerapkan segala adab-adab yang telah disampaikan oleh para ulama kita, yang mereka juga mengambil dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan nilai puasa melainkan al-ju' wal 'atsh, lapar dan haus. Mungkin ibadah puasanya sah namun tidak ada nilainya di sisi Allah. Dari karenanya dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan 5 perkara yang menghanguskan nilai puasa. Yang pertama dusta, dan yang kedua gosip, dan yang ketiga adu domba, dan yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima an-nadhrah bisyahwah, memandang kepada sesuatu dengan syahwat. Ini yang harus kita jaga di sepanjang bulan suci Ramadan, agar kita termasuk orang yang benar-benar mendapatkan kemuliaan Ramadan. Kemudian yang kedua yang harus kita terapkan di sepanjang bulan Ramadan adalah al-qiyam, yaitu beribadah di malam hari. Yang mana ibadah di malam hari paling minimal salat isya dan salat subuh berjamaah. Akan tetapi kita harus merenungkan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sepanjang bulan Ramadan terdengar seruan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Ini bulan-bulan keuntungan, bulan kemuliaan. Jangan sampai kita kotori dengan perbuatan kita. Ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang melakukan sebuah keburukan, berhentilah. Ini dari karenanya isi bulan Ramadan dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu, wabil khusus majlis ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syams, yaitu antara terbit fajar dan terbit matahari, yaitu kuliah subuh. Dan usahakan jangan ketinggalan salat sunat isyraq, karena ketahuilah man shallal fajra fi jama'atin, siapa orang yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, sama adanya dia mengingat Allah dengan sendirinya atau hadir di majlis ta'lim, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan ini kemuliaan, jangan disia-siakan. Dan umrah di bulan Ramadan seperti nilai pahala orang yang melaksanakan haji.
Bahkan dalam satu riwayat, umrah di bulan Ramadan kahajjatin ma'i, kata Nabi Muhammad, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji bersamaku. Maka jangan disia-siakan. Bahkan kita dulu waktu sekolah di Hadramaut sangat ditekankan untuk menghidupkan waktu tersebut. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang paling banyak Allah membebaskan seseorang dari siksa api neraka. Jangan disia-siakan. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Itu menghidupkan malam dengan ibadah. Karena bulan Ramadan bukan bulan internet. Ramadan bukan bulan film. Ramadan bukan bulan game. Ramadan bukan bulan santai. Ramadan bukan bulan lalai. Ramadan bulannya kita untuk bersegera di dalam meraih ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak kita dengarkan. Sebenarnya nih Rajab Allah berikan kepada kita persiapan untuk menyambut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu persiapan kita untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Wabil khusus malam pertama bulan Ramadan, Lailatul Nadhrah. Malam pandangan dari Allah, dan siapa orang yang dapat pandangan tersebut dia tidak akan pernah disiksa selama-lamanya. Ya Rabb, mudahan panjang umur, sehat walafiat. Apakah lagi kita bisa sholat tarawih? Niatkan. Dan sholat tarawih jangan dijadikan ajang perlombaan. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Harusnya siapa yang paling lambat, siapa yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, itu yang mulia di sisi Allah. Begitu. Jadi yang pertama siyam, yang kedua al-qiyam, dan yang ketiga, dan tadi sudah kita jelaskan, al-qiyam beribadah di malam hari paling minimal yaitu dengan kita sholat isya dan subuh berjamaah. Karena Rasul mengatakan man shallal isya fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadr. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, sungguh dia telah mengambil bahagiannya dari Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih dengan perlahan makin banyak pahalanya. Semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Oh capek, lama 1 juz, lama di sana tarawihnya. Tahukah engkau Rasul mengatakan ajruka ala qadri ta'abik. Pahala yang kau raih itu sesuai seberapa letihnya engkau dalam beribadah. Ini malam ini hadir di sini, apakah sama pahala yang kita dapat? Beda. Ada orang-orang tua kita, ada yang jauh, yang datang dari jauh. Ada yang datang dengan penuh di sana, usaha dan lain sebagainya, semuanya beda pahalanya. Ajruka ala qadri ta'abik, yaitu pahala yang kau raih tergantung bagaimana rasa letihmu di dalam mengerjakan daripada ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, selain puasa, dan kita memperbaiki puasa, jangan puasa kita tiap tahun puasa awam. Hanya sekedar menahan lapar dan haus, wala menahan mata, wala menahan telinga, wala menahan mulut, tahan semuanya. Naik kita derajat kita kepada derajat yang berikutnya, derajat khawas. Orang yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Jadikan Ramadan yang akan kita sambut ini adalah Ramadan yang benar-benar menjadikan kita min ahlil irfan, termasuk orang yang mendapatkan kedudukan maqam ma'rifat billah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diawali dari malam nisfu Sya'ban. Itu tadi disebutkan, orang-orang yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, bersihkan diri kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Tadi orang yang syirik tidak dapat keampunan, orang yang durhaka pada orang tua juga begitu. Orang yang tidak memutuskan tali silaturahim, membenci kepada sesama. Kemudian lagi di sana penyihir, dukun, mabok-mabokan, penzina, ahli bid'ah. Begitu. Jangan sampai nantinya besok malam nisfu Sya'ban masih ada itu semua di dalam diri kita, sehingga kita mahrum dari kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ampunan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'arrud minan nar. At-ta'arrudu lil'itqi minan nar. Yang ketiga adalah kita senantiasa mencari sebuah amalan yang membawa kita, mengantarkan kita untuk terbebaskan dari siksa api neraka. Karena ketahuilah, siapa orang yang terselamatkan dari berbagai macam keburukan, baik dari man salima min ahli siyam
min uguqil walidain, siapa orang yang puasa dan dia terselamatkan dari durhaka kepada orang tua, qati'atir rahim, memutuskan tali silaturahim, wal musyahanah, kebencian, wa idmanil khamar, kemudian terus-terus mabok-mabokan, maka sesungguhnya orang tersebut telah mendapatkan daripada pembebasan dari siksa api neraka. Dari karenanya ulama mengatakan 4 golongan orang yang terharamkan dari ampunan di sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang durhaka pada orang tua, memutus tali silaturahim, kemudian di sana saling membenci kepada sesama muslim, dan yang keempat adalah orang yang mabok-mabokan. Dan orang yang tidak dapat keampunan di bulan Ramadan adalah orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad mendapatkan sebuah kebinasaan. Dari 3 ini yang harus kita aplikasikan di sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama siyam, puasa, yang kedua al-qiyam, menghidupkan malam kita dengan ibadah, dan yang ketiga adalah at-ta'arrud lil 'itqi minan nar, yaitu kita berusaha untuk termasuk orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita. Dan sambut malam nisfu Sya'ban dengan niat yang banyak, sambut nantinya bulan Ramadan dengan nawaya katsirah, dengan niat yang banyak. Dan innamal a'malu binniyat, niyatul mu'min khairun min amalih, niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya.